Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan yang ketiga mengenai batang tarik. Ya, di sini ada pendahuluan mengenai batang tarik. Apa itu batang tarik? Ini batang tarik itu banyak digunakan di struktur seperti struktur jembatan, rangka atap, menara, ikatan angin dan lain-lain. Ini contoh profilnya ya, bisa dilihat. Ada berupa pelat, pejal, kanal dan sebagainya. Nah, ini contoh bangunannya, struktur rangka atap. Di sini ada batang tarik dan ada batang tekan. Ini contohnya pakai siku-siku tunggal atau siku ganda, atau juga bisa menggunakan profil T. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan tahanan nominal. Jadi kita harus dalam menentukan kekuatan suatu struktur baja, jadi ada namanya tahanan nominal. Suatu batang, ada yang tarik, ada yang tekan. Nah, ini kan kita lagi membahas masalah batang tarik ya. Jadi dia tahanan nominal untuk batang tarik. Kita harus periksa dari 3 kondisi. Yang pertama, leleh dari luas penampang kotor di daerah yang jauh dari sambungan. Kemudian ada fraktur dari luas penampang efektif pada daerah sambungan. Kemudian ada geser blok ya pada sambungan. Nah, ini menurut SNI kita bisa lihat bahwa tahanan ultimate harus lebih kecil atau sama dengan dari tahanan nominal dikalikan dengan faktor koreksi ya. Jadi ini gaya aksial tarik terfaktor ultimate ya. Jadi kita harus lebih besar, lebih kecil harus daripada tahanan nominal tarik yang dikalikan dengan faktor koreksi. Nah, selanjutnya ada kondisi leleh dari luas penampang kotor. Nah, ini kondisi lelehnya. Jadi untuk mencari tahanan nominal atau TN untuk batang tarik, yaitu luas penampang kotor atau AG. Bisa kita lihat AG di sini dikali dengan kuat leleh material. Nah, ini biasanya di dalam satuan megapascal atau MPa. Nah, luas penampang biasanya dalam satuan milimeter persegi. Luas penampang kotor. Nah, ini kondisi leleh. Ada kondisi lain yaitu kondisi fraktur dari luas penampang efektif. Bisa dilihat konsepnya. Nah, ini keadaan batas. Ini tegangan elastis. Nah, untuk pada kondisi fraktur, tahanan nominalnya yaitu luas penampang efektif atau AE dikali dengan tegangan tarik putus FU, F ultimate ya. Nah, untuk luas penampang efektif itu dia adalah U, suatu koefisien reduksi dikali dengan luas neto penampang atau AN. Itulah luas penampang efektif AE. Nah, U ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini faktor-faktornya untuk tahanan. Kalau untuk kondisi leleh dia 0,9, kalau untuk kondisi fraktur itu 0,75. Nah, dari kedua syarat ini kita harus mengambil yang paling kecil. Jadi untuk sebagai apa ya? Uh, sebagai tipe keruntuhan yang kita pilih seperti itu. Jadi misalnya dari nilai leleh itu kita dapatkan 100, kondisi fraktur kita dapatkan ternyata 50 kekuatannya. Jadi kita ambil 50 sebagai acuan. Kita ambil yang paling kecil. Kemudian ada luas neto. Nah, ini luas neto ini misalnya kita menggunakan sambungan ya, sambungan berupa baut. Di sini luas neto itu kita untuk menempatkan alat-alat pengencang seperti baut atau paku keling. Nah, karena kita menempatkan paku keling ataupun baut, jadi itu mengurangi luas dari si plat tadi.
Jadi kita harus menghitung luas neto dari penampang tersebut. Nah, di sini ada persyaratan dalam pasal 17.3.6 di SNI 03/1729/2002 itu mengatur tentang lubang baut. Jadi misalnya kita menggunakan lubang baut 19, itu harus ditambahkan 2 mili lebih besar. Nah, tapi apabila diameternya lebih dari 24, maka ukurannya harus ditambahkan 3 mili. Nah, seperti itu. Ya, jadi misalnya ukurannya lebih dari 24, misalnya 26, berarti dia harus ditambahin 3 mili. Jadi ukuran yang kita hitung 26 ditambah 3 mili. Jadi 29 mili. Tapi kalau di bawah 24, misalnya 19 mili, lubang bautnya 19 mili, kita harus tambahkan 2 mili. Jadi 21. Nah, kemudian syarat lainnya yaitu luas neto penampang batang tarik tidak boleh diambil lebih besar dari 85% luas brutonya. Jadi misalnya luas brutonya itu 100, jadi tidak boleh diambil lebih besar daripada 85% luas brutonya. Jadi seperti itu. Nah, ini syaratnya. Luas neto harus lebih kecil daripada 85% ya. 0,85 ini bisa jadi 80% dari luas brutonya atau luas kotor. Nah, di sini ada contoh perhitungan. Kita coba perhitungannya. Di sini saya sudah siapkan contoh perhitungannya. Contoh 3.1 yaitu hitung luas neto AN dari batang tarik berikut ini. Nah, baut yang digunakan di sini disuruh 19 mm. Lubang yang dibuat dengan metode punching atau dibolongi secara mekanis. Ya. Di sini sudah ada plat tebalnya 6 mili dan lebarnya 100 mili. Kita bisa plotkan di sini diketahui. Nah, jadi plat ini ditarik, tetapi ada lubang di tengahnya. Nah, lubang itu dalam teorinya itu bakal mengurangi kekuatan dari si plat ini. Makanya kita harus cari berapa sih pengurangannya dan apakah sesuai syarat. Nah, jadi kita jawab luas kotornya yaitu berupa 6 dikali dengan 100 ya penampangnya tadi. Ini kita bisa lihat di sini gambarnya, atau kita bisa besarkan sedikit. Nah, ini di sini ada penampangnya kalau dari samping, ini dari atas. Terus dikurang ada luas dari lubang. Nah, ini lebar lubangnya itu 21 ya. Jadi luas yang 100 ini akan dikurangi dengan luas dari lubang ini. Jadi kita masukkan dulu luas kotornya dan lebar lubang tadi ya, syarat SNI tadi. Misalnya lubangnya di sini kita menggunakan baut diameter 19 mili, jadi lubangnya ditambahin 2 mili, jadi 21. Nah, luas netonya kita cek di sini yaitu luas bruto atau luas gross, luas kotor dikurang dengan lebar lubang tadi dikali dengan tebal plat. Ya, dikalikan saja didapatkan 474 mm persegi. Jadi ini luas neto. Nah, kita cek luas neto ini apakah masih yang tadi syarat tadi ya. Mana syarat tadi? Kita cek. Nah, luas neto itu harus lebih kecil atau sama dengan ya. Nah, tidak boleh melebihi luas neto. Nah, ini luas 85% dari luas bruto. Berarti masih oke karena dia di bawah dari 510 mm. Oke. Selanjutnya, nah di sini kita ada jenis lubang yang lain. Kalau ini lubangnya satu, di sini ada lubang yang banyak dan berselang-seling. Nah, di sini juga ada di dalam SNI diatur mengenai perhitungan luas neto dengan penampang yang berselang-seling seperti ini. Kita lihat di sini ada jarak. Nah, kalau penampangnya berselang-seling di sini, kita harus mencari jarak miring yang ada di sini, ya.
dengan cara, nah untuk potongan satu itu bisa didapatkan dengan seperti tadi ya, nilainya. Nah, sedangkan yang potongan 2 yaitu luas kotor sepanjang ini luasnya dikurangi dengan jumlah dari baut dikali tebal baut. Nah, ini ND, bisa lihat di sini ya, N banyak lubang. Nah, di sini misalnya ada 2 lubang, misalnya kita tinjauin satu garis ini, berarti ada 2 lubang. Ditambah dengan jumlah dari sisi miring. Nah, sisi miring ini kita lihat ya. Rumus S kuadrat S pangkat 2 dikali T dibagi 4U itu kita mencari sisi miring ini. Ini udah ketentuannya ya. Jadi kita sudah bisa dapatkan. Nah, contoh ini jumlah bautnya ada berapa? Ada 2 di sini, 1 2. Terus mencari miring yang ini yaitu S pangkat 2 dikali T dibagi 4U. Nah, U itu sisi sisi tegak ini, jarak antar baut tapi sisi tegak, dan S itu jarak antar baut yang horizontal, seperti itu ya. Nah, kita ada contoh lagi di sini. Nah, tentukan luas penampang neto minimum dari batang tarik berikut ini. Digunakan baut 19 dan tebal plat 60 mili. Ini bukan 60 ya, 6 mili ya, masih 6 mili. Nah, sini sudah didapatkan jarak-jaraknya. Kita lihat. Kita pertama seperti biasa, di sini sudah saya siapkan hitungannya. Tebal plat kita plotkan 6 mili, kemudian plat B. Nah, ini lebar plat ya, atau B. Lebar plat itu ini sepanjang ini 60 ditambah 60 ditambah 100 ditambah 75, jadi total 295 mm. Oke. Nah, luas kotor AG. Luas kotor itu mudah ya, tinggal luas ini lebar plat dikali dengan tebal, didapatkan luas kotornya. Kemudian ada lebar lubang. Nah, lebar lubang seperti tadi kita plotkan di sini. Nah, selanjutnya ada kita tinjau potongan AD. AD itu berarti dari sini sampai ke sini ya, A sampai ke D, berarti sepanjang garis ini. Ini saya gambarkan. AD itu kita gunakan, berarti dia potongannya segini. Nah, kita cek, kita warnain merah ya, atau kuning, kita tebalkan dikit. Nah, berarti dia ngambil potongan yang ini. Apakah ini potongan kritis? Kita cek dulu. Nah, kita hitung di sini ada AN, luas neto sama dengan luas gross tadi dikurang dengan jumlah baut, rumus yang sebelumnya ya. Jumlah baut di sini ada berapa bautnya? 1 2, berarti ada 2 bautnya. Tinggal dikalikan aja jumlah baut dikali dengan lebar lubang dikali tebal. Nah, didapatkan sama dengan berapa? Nah, segini dapatnya ya. Kemudian kita tinjau lagi potongan selanjutnya ABD. Nah, kita tinjau potongan ABD, berarti ABD itu potongannya dari sini kemudian ke sini B, kemudian ke sini lagi, kemudian ABD ya. Berarti itu potongannya ya, kita tinjau. Ini potongan ABD, berarti gimana ya, luas grossnya total dikurang dengan jumlah baut. Bautnya ada berapa? 1 2 3, berarti jumlah baut 3 dikali dengan lebar baut dan tebal area baut di sana. Nah, kemudian ditambahkan dengan itu tadi. Nah, ini ada rumus. Oke, rumus yang tadi ya, ini S nya S pangkat 2 dikali dengan berapa tadi rumusnya? Nah, S pangkat 2 dikali dengan tebal ya. S itu yang mana? Kita lihat S 55. Nah, berarti S nya yaitu jarak antar baut ya, jarak antar baut. Nah, karena
ABD berarti cuma ini jarak antar bautnya 55. Berarti kita ngambil yang ini dulu, AB ya. AB 55 kenanya. Terus jarak yang vertikalnya 60. Nah, berarti di sini 4 dikali ininya U-nya berapa? 60. Nah, berarti ini untuk perhitungan yang pertama. Kemudian ditambah dengan 55 dikali 6. Kenapa 55 lagi? Karena untuk yang BD ini tetap 55 ya, tapi jarak vertikalnya berbeda yaitu 100. Nah, U-nya 100. Kita masukkan semua nilainya, dikurang terus ditambah, kemudian didapatkan nilai seperti ini. Potongan terakhir kita cek yaitu ABC. ABC. Nah, C ya. Berarti C di sini. Nah, berarti kita ambil potongan ke sini. Ini kita tuh mau tahu apabila dia putus sepanjang ini, yang mana yang paling ekstrim seperti itu ya, yang sesuai syarat tadi. Jadi kita lihat lagi ABC. Balik lagi ini AG dikurang dengan 3 ya, 3 baut di sini kan, 1 2 3. Nah, ada 3 baut dikali lebarnya dikali tebal. Kemudian ini ada perhitungan lagi 55 S-nya ini S kuadrat dikali dengan tebal 55 ya, S-nya kita lihat. Nah, untuk yang AB ya, miring AB ini 55, vertikalnya berapa? 60. Nah, di sini 60, berarti 4 kali 60. Terus selanjutnya yang untuk miring BC itu S-nya 50. Nah, kita taruh di sini 50. Kemudian dikali 50 kuadrat dikali 6. Kemudian 4 dikali berapa vertikalnya? U-nya 100. Ya, 100. Kita masukkan semua nilainya dan didapatkan hasil seperti ini. Nah, kita periksa terhadap syarat. Harus netonya ini harus lebih luas penampang neto ini harus lebih kecil dari 85% luas penampang bruto atau kotor. Kita cek luas penampang brutonya didapatkan 1504,5. Nah, kita cari yang nilainya ada di bawah sini, yang paling minimum harus di bawah atau sama dengan. Nah, kita cek di sini. Ini bedanya tipis ya. Jadi ini masih kita anggap boleh lah seperti itu. Ini yang paling minimum seperti itu ya. Oke, kita cek. Nah, ternyata jawabannya seperti ini. Oke, yang paling minimum.